Mengalami Cinta Cerita 31, Kamis 6 Mei tahun 2021. Sewaktu aku mengantar ibuku pergi membeli buah nanas di Lotte Grosir, aku melihat seorang wanita berhijab abu-abu bercadar hitam turun dari mobil. Ia berjalan ke pintu Lotte Grosir. Perkiraanku usianya 50 tahunan, mendekati lansia. Tak begitu lama kemudian ibuku datang. Ia tidak menemukan nanas yang ia cari. Jadi kami ke pasar Pak Baeng-Baeng mencari nanas lewat jalan Liton Road, dan akhirnya ibuku menemukan nanas yang dia mau beli di pasar Pak Baeng-Baeng. Karena ibuku mau membeli beras ketan dan bawang, jadi aku parkir motor di seberang jalan pasar dan menunggunya. Aku duduk di atas motor. Di situ aku sempat melihat dua orang wanita berhijab dan bercadar, masing-masing dibonceng oleh suaminya, dan salah satu dari mereka melintas begitu dekat denganku. Tiba-tiba terasa adem seperti angin sejuk. Kemudian aku pikirkan beberapa teori yang mungkin dapat menjelaskannya. Kemungkinan pertama adalah aerodinamik yang dihasilkan dari hantaman udara terhadap benda. Kemungkinan kedua adalah terjadinya perpindahan dimensi pikiran yang diadopsi dari YouTube, bahwa jika berada di dekat wanita berhijab dan bercadar terasa adem, sejuk, seperti terhipnotis. Kemungkinan ketiga adalah kerjaan jin yang menandakan kedatangannya dengan memberikan angin sejuk. Tak lama kemudian azan zuhur berkumandang. Sebenarnya aku mau ke masjid sholat paling cuman kurang lebih 10 menit, tetapi aku pikir ibuku berbelanja tidak sampai 1 jam. Biarlah nanti sampai di rumah baru sholat zuhur, karena waktunya cukup lama dan masih didapat sampai di rumah. Aku melihat orang-orang dari masjid pun keluar setelah sholat dengan wajah segar berseri karena wudhu. Tiba-tiba melintas di pikiranku, itu wanita-wanita yang tidak menggunakan kerudung. Jangan kau lihat rambutnya, karena jika kamu lihat itu akan melilit dan menjeratmu lalu menarikmu ke neraka seperti di film horor itu. Tidak lama kemudian ibuku datang membawa belanjaannya, beras ketan hitam dan bawang merah. Aku pun menghidupkan mesin motor. Kemudian menghampiri ibuku, mengambil belanjaannya lalu menggantungnya di depan. Dan ibuku naik ke motor. Kemudian kami pun pulang ke rumah. Di perjalanan, tepatnya di Jalan Sultan Alauddin, seorang wanita berhijab dan bercadar hitam dibonceng oleh seorang laki-laki, sepertinya suaminya. Dia memacu kendaraannya lebih kencang dan aku cukup santai. Sesampainya di rumah, aku taruh barang belanjaan ibuku di dapur. Kemudian segera aku mengambil air wudhu lalu sholat zuhur. Kemudian melanjutkan ketikanku dan akhirnya selesai. Sisa dikoreksi dan edit bagaimana bagusnya. Sorenya, sewaktu aku antar adikku Vira ke R8 Mart, aku melihat seorang wanita berhijab dan bercadar hitam mengendarai motor searah denganku. Bahkan kami sempat berdampingan dan ia berada di sisi kiriku begitu dekat. Tiba-tiba di pikiranku seakan pendamping hidupku seperti dirinya. Kupacu motor, ku kendarai lebih cepat dan sepertinya ia berbelok ke jalan Jipang Raya, dan aku terus di jalan Talasalapang ke R8 Mart. Lalu kami ke penjual kue dekat Masjid Darul Mutakin. Di situ aku melihat pembeli, dua remaja tidak menggunakan hijab dan jilbab. Tiba-tiba di pikiranku melintas, jangan dilihat, ingat film horor itu. Rambut wanita itu dapat melilit dan menjerat kaki dan seluruh tubuhmu, kemudian menarikmu ke neraka. Tiba-tiba melintas wanita berhijab dan bercadar hitam dibonceng oleh seorang laki-laki, kemungkinan suaminya, dan jika seandainya istriku berhijab dan bercadar, mungkin demikian modelnya. Dan tidak lama kemudian adikku datang membawa kantongan kue belanjaannya, dan kami pun pulang ke rumah menunggu waktu berbuka puasa. Kemudian aku mengambil kancing celana jeans, benang, jarum, dan gunting. Lalu aku jahit kancing di celana jeans itu. Tak begitu lama kemudian waktu berbuka tiba, azan maghrib berkumandang, dan jahitanku pun selesai.
Aku pun berbuka puasa dengan es buah, kemudian kue taripang, lalu mengambil air wudhu dan sholat maghrib. Lalu aku makan mie dan buras. Kemudian saat azan Isya berkumandang menandakan waktu sholat telah masuk. Tidak lama setelah itu aku pun sholat Isya dan lanjut sholat tarawih, kemudian tertidur. Mungkin karena lelah seharian tidak tidur. Keesokan harinya aku melihat wanita berhijab dan bercadar hitam dibonceng oleh seorang laki-laki dan satu bersama anak kecil. Ia berbelok ke kiri dan satunya belok ke kanan, sedangkan aku duduk di motor mengantar adikku membeli voucher kuota internet. Tulisan ini dapat pula kalian baca di halaman saya di Facebook, Mengalami Cinta, dan kalian juga dapat menontonnya dalam versi yang berbeda di channel saya, Ahmad Nuryadin. Demikianlah video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi. Subscribe channel saya Soalnya Cinta dan Mengalami Cinta. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya berikutnya.